Pemirsa, sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Saat sidak Direktur PFN yang baru, Revian Fajarsyah alias Ivan 17 terlambat 40 menit datang ke kantor. Itu sudah hasil dimulai kecil-kecilan apa? Sejumlah anggota DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Produksi Film Negara atau PFN di Jatinegara, Jakarta Timur. Rombongan harus menunggu 40 menit karena Direktur PFN yang baru, Revian Fajarsyah alias Ivan 17 telat hadir. Sementara Ivan menanggapi soal keterlambatannya. Ivan menyebut seluruh direksi sudah mulai bekerja keras dan fokus hingga seharian. Selain itu, Ivan juga menanggapi sidak anggota DPR RI tersebut. Menurut Ivan, hal tersebut bukan merupakan sidak namun kunjungan dan perhatian dari anggota DPR RI. Sebenarnya ini bentuk perhatian ya, sudah sekian lama loh. Maksudnya gini, jangan sampai yang disorot ini kayak, oh ini bentuknya sidak, oh ini semua direksi telat gitu. Karena maksudnya begini, teman-teman direksi ini dari kemarin seharian terhitung efektif sebenarnya kita ini baru kerja hari ke 2 hari sebenarnya. Dan seharian kita berbicara kepada teman-teman yang ada di DPR gitu, bagaimana memprihatinkan kondisi di PFN ini gitu kira-kira. Dan ini kita bersyukur banget setelah puluhan tahun bahkan kita belum pernah diberikan ruang audiensi RDP di komisi di DPR. Iya, alhamdulillahnya hari ini malah didatangi. Jadi ini bentuknya sama sekali bukan sidak, ini bentuknya lebih ke perhatian. Akhirnya negara bisa hadir di PFN. Jadi ini hari yang bersejarah buat PFN. Kondisinya sudah suara dulu dipakai untuk editing film. Dalam sidak ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku prihatin dengan kondisi gedung milik negara tersebut. Terlebih kondisi para staf yang gajinya masih tertunggak. Bangunan lama, hutang banyak, gaji karyawan masih tertunggak, gaji direksi yang belum terbayar, dan operasional serta dana produksi yang tersendat-sendat. Dan kami concern dengan pimpinan dan anggota Komisi 6 untuk meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk membantu memajukan agar industri kreatif, industri film di Indonesia menjadi bangkit. Para anggota DPR RI mendukung PFN sebagai pusat konten negara agar industri film di Indonesia bangkit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi soal pengangkatan vokalis grup band 17 Ivan atau Revian Fajarsyah sebagai Direktur Utama PT Produksi Film Negara. Menurut Erick, penunjukan Ivan sebagai Dirut PFN bukan keputusan yang tiba-tiba. BUMN ini harus dipercepat juga. Ya, salah satunya kita punya Balai Pustaka. Kita punya PFN. Kita punya Lokananta. Nah, ini akan dikonsolidasikan menjadi tadi bagian pusat konten atau apapun namanya yang sedang dibuat kajian. Nah, ini jadi kenapa direkrut ada orang film, ada orang musik, ya, termasuk Balai Pustaka itu kan juga bagian sejarah yang akan dikonsolidasikan. Cuma kan semua harus pilihan sama. Kalau orang bilang kenapa Pak Erick memilih Dirut Himbara ini, kenapa? Ya pasti ada hitungannya semua, ada kajiannya. Sebelumnya ada calon lain Pak, misalnya selain ada beberapa. Cuman proses dari TPA-nya kemarin seperti itu, ya kita kan mengusulkan beberapa nama. Dianggap tidak mumpuni menyandang jabatan sebagai Direktur PT Produksi Film Negara, sebenarnya apa latar belakang Ivan? Berikut profilnya.
Ivan Seventeen dirut PT Produksi Film Negara bernama asli Rifan Fajarsyah. Lahir di Yogyakarta 16 Maret 1983. Ivan pun menyelesaikan pendidikannya tepat waktu dari SD hingga SMA. Ivan berkuliah jurusan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Gadjah Mada tahun 2001 dan lulus tahun 2005. Ivan bergabung menjadi vokalis Seventeen tahun 1999 dan setelah anggota bandnya meninggal tahun 2018, Ivan bersolo karir pada tahun 2020. Banyak album yang sudah dihasilkan Ivan selama bergabung di Seventeen. Sementara pada solo karirnya, Ivan merilis satu album berjudul 17 pada tahun 2023. Sebelumnya pada tahun 2020, Ivan memproduseri film dokumenter perjalanan hidupnya bersama Seventeen berjudul Kemarin pada tahun 2020. Ivan pernah merilis lagu kebangsaan berjudul Pernah di Sana pada awal tahun 2025. Dalam dunia politik, Ivan gagal 2 kali saat pemilu, yaitu tahun 2014 dengan Dapil DI Yogyakarta bersama Partai Gerindra dan tahun 2019 Dapil Kalimantan Barat bersama Partai Kebangkitan Bangsa.